Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan bertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 82 ya. Itu pelajaran 10, yaitu tentang kisah teladan Luqman. Kita tahu kisah teladan Luqman ini adalah yang pertama menggambarkan perilaku yang bersyukur. Bahwasannya Luqman selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya. Syukur di situ adalah yang dicontohkan oleh Luqman adalah kita senantiasa diberi kesehatan, kesejahteraan gitu kan, rumah tempat tinggal diciptakan dengan sempurna, tidak cacat, dapat melihat, mendengar, berbicara dan sebagainya. Di sini Luqman selalu mensyukuri atas semua nikmat itu. Begitu juga kita harus bisa mencontoh seorang Luqman yang selalu bersyukur kepada Allah. Sampai namanya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Rasa syukur ini harus kita amalkan, harus kita kembangkan. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, nistahya akan aku tambah. Wa la in kafartum, kalau engkau ingkar kepadaku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih gitu ya. Kalau kita bersyukur, maka akan kutambah, kata Allah. Kita misalnya mensyukuri kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara hidup disiplin ya. Maka akan ditambah oleh Allah kesehatannya. Kita mensyukuri kepintaran misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara rajin belajar. Maka akan ditambah oleh Allah kepintarannya. Kita mensyukuri mendapatkan rezeki yang luas dengan bersedekah. Maka akan ditambah oleh Allah rezekinya. Kita mensyukuri kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan kecil misalnya. Kita disyukuri dengan meningkatkan ibadah, dengan berbagi kebahagiaan kepada yang lain. Maka akan Allah tambah kebahagiaan itu. Tapi kalau kita sebaliknya kufur akan nikmat Allah, kita diberikan nafas oleh Allah, bisa berjalan, bisa berbicara, malah kita mengkufurinya. Dengan cara apa? Dengan cara maksiat misalnya. Itu tidak mensyukuri namanya. Kita bisa berbicara malah dibuat untuk gibah orang, ngomongin orang. Itu tidak mensyukuri namanya. Kita bisa pintar misalnya, malah sok pintar di depan orang. Itu namanya tidak mensyukuri. Kita bisa membaca buku, malah dipakai untuk membaca yang tidak bermanfaat.
yang menjurus ke maksiat misalnya, itu tidak mensyukuri. Salah satunya hal yang mensyukuri itu adalah dilakukan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mengandung unsur beribadah, hal-hal yang mengandung unsur kemanfaatan untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu adalah salah satu bentuk mensyukuri. Contoh, kita bisa berjalan, kita lakukan perjalanan kita itu kita lakukan untuk pergi ke pengajian, ke madrasah, ke sekolah. Jangan justru dipakai untuk jalan nonton yang tidak ada manfaatnya dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan mensyukuri, ya. Kita sehat, kita gunakan untuk baca Quran, untuk membantu orang, kita bekerja yang halal, itu mensyukuri namanya. Jangan kesehatan kita buat malah dipakai untuk bermain, dipakai untuk hal-hal tidak bermanfaat. Itu namanya tidak mensyukuri. Sebagaimana dalam Al-Quran, seorang yang selalu bersyukur ini adalah Luqman. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Walaqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur wa may yasruk fa inna yasli nafsih fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah, ya, maka sesungguhnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Begitu ya. Cara untuk seorang siswa, cara untuk mensyukurinya yaitu dengan mensyukuri kesehatan dengan rajin belajar. Dan seperti Allah bilang, katakan tadi, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah. Selalu bersyukur, tambah lagi, syukur, tambah, dan selalu ditambah. Barang siapa yang pengen selalu ditambah oleh Allah dalam hal apapun, harus senantiasa bersyukur. Wajib bersyukur. Karena begitulah. Baiklah anak-anak, untuk penjelasannya mungkin sampai sini dulu ya. Untuk tugasnya tulis ini surat Luqman ayat 12 ini bersama artinya dan juga tajwidnya. Dan jangan lupa dibaca dulu ya dari bagian A. Siapakah Luqman itu dibaca sampai bagian B dibaca ya. Setelah dibaca, tulis itunya Arabnya ayat 12 sama artinya sama tajwidnya. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.